warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada kaum muslimin muslimat, khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nganjuk yang kami hormati. Pertama-tama marilah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya sehingga dalam malam ini, bulan-bulan Ramadan ini, kita selalu diberkahi dengan kesehatan, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan atas nikmat rahmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian ini akan bisa membawa manfaat maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Selanjutnya, sholawat salam tidak lupa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tertumpah ruah kepada keluarga, sahabat, dan kami sebagai kaum muslimin muslimat Jamiah Nahdlatul Ulama akan selalu mendapatkan rahmat, dan akhirnya yaumul qiyamah akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin pendengar di mana saja yang ada, kami di sini dideportasi oleh anak-anak kami untuk memberi sepatah dua kata-kata untuk mengisi kegiatan Ramadan. Maka dari itu kami tidak akan memberikan sesuatu yang aneh-aneh, karena ini masalahnya masalah ilmu. Kami akan yaitu berpacu dalam menuntut ilmu saja. Penuntut ilmu adalah merupakan tema yang akan kami angkat nanti. Bab dengan dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Akan datanglah, meskipun ilmu sekarang sedang dipacu yang bagaimanapun, akan datang pada saat nanti, yaitu atas kaum yang menuntut ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka sampaikanlah kepadanya, selamatkanlah kalian melihat mereka, maka dengan pesan-pesan Rasulullah, dan berikanlah fatwa kepadanya. Para hadirin, hadis kalau mau memberikan peringatan dumateng kula panjenengan sami bilih pada suatu kaum nanti akan datang suatu masa di mana orang-orang akan berlomba-lomba mencari ilmu, namun di balik itu kita harus waspada, dan hendaknya lah kita peringatkan kepada mereka untuk tidak melupakan apa yang menjadi pesan Gusti Rasulullah datang orang-orang yang berlomba-lomba dalam menuntut ilmu itu. Sebab para rawuh, sebagian besar dari mereka tolabul ilmi mboten kangge li'ilali kalimatillah, untuk mengelurkan agama Allah saja ndak, ananging namung semata-mata untuk tujuan duniawi belaka. Maka dari itu ilmu dipandang suatu yang amat mulia dalam agama Islam, sehingga Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dumateng para kaumipun lewat pinten-pinten hadisipun ingkang merupakan himbauan, anjuran, peringatan, dan instruksi untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga kanthi ilmu pengetahuan inilah Islam dalam waktu yang relatif singkat maupun berkembang dengan pesat nantinya untuk merubah budaya yang primitif menjadi masyarakat yang maju, beradab, mulia, dan berakhlakul karimah di antara jagat raya ini. Para rawuh Gusti Rasul dawuh, man tu'allima babban minal ilmi umila bihi awalam yu'mal khairun min at-tusalliya alfa raka'atin.
Barang siapa belajar satu bab tentang ilmu, dalam ilmu itu diamalkan atau tidak, maka yang demikian itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Para pendengar, warga Nahdliyin, terutama kami sebagai Rais Suriah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nganjuk, berpesan, ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Suatu bangsa negara mboten mungkin bakal maju menawi pendudukipun masih terbelakang dalam hal ilmu pengetahuanipun. Contoh seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, China, Rusia, dan lain-lainnya adalah negara-negara yang telah maju penduduknya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pramila, sampun boten aneh malih bilih negara-negara tersebut termasuk negara-negara maju karena berkat kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penduduknya. Para rawuh pendengar yang budiman, miturut sejarah perkembangan Islam, sebenarnya umat Islam pernah mengalami kejayaan di masa lampau sebab mereka menjunjung tinggi terhadap ilmu pengetahuan, sehingga wekdal semonten lahirlah sarjana-sarjana ilmuwan muslim yang ahli dalam segala bidang, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kados to penyanipun Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Mereka adalah para pendiri mazhab dalam bidang hukum, dalam bidang ilmu tauhid seperti Abu Hasan al-Asy'ari, dalam Abu Mansur al-Maturidi, dan masih banyak lagi yang lain dalam bidang ilmu pengetahuan umum lahiriah ilmuwan muslim seperti Abdul Qasim, seorang ahli bedah dari Cordova yang mengarang kitab At-Tafsir 30 jilid. Selajeng Ibnu Sina dalam Ar-Raji mengarang kitab menika para rawuh, rumiyin waktu ilmu berhitung aljabar memimpin atau naminipun yang sekarang menjadi ilmu matematika atau aritmatika yang sangat berguna bagi kemajuan dunia. Penemuanipun adalah ilmuwan muslim Jabar al-Sijili namanya. Dan begitu pula yang merumuskan hitungan angka dari 0 sampai 9 itu pun juga dari Islam. Mekaten lho para rawuh, Islam pada saat itu ingkang sampun maju berkat ilmu pengetahuan yang telah mereka kuasai. Hadirin para rawuh pendengar, pados niki pun perhatikan. Meskipun sak mangke kedahipun menyadari betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia lan boten perlu saling menyalahkan saat dengan yang lainnya, sudah waktunya kita ikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu lebih wajib daripada wajib. Kalau as-sholatu fardun, sholat fardu, tapi nek thalabul ilmi faridatun itu lebih dari wajib. Begitulah kata Rasulullah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dawuh, yang artinya orang yang mencari ilmu berarti mencari rahmat Allah. Orang yang mencari ilmu sebagai tiang agama dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Begitulah hebatnya janji Allah yang dijanjikan pada kita. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa ilmu dibagi dalam dua bagian. Satu ilmu hal atau dengan kata lain bisa diartikan ilmu agama yang meliputi tentang ilmu tauhid dan ilmu fikih. Yang kedua, ilmu khairul hal
Khairul khal itu atau dapat disebut dengan ilmu umum yang berfungsi sebagai kelengkapan hidup manusia. Para hadirin pendengar sekalian yang kami hormati, sak mangke hampir sebagian besar orang tua mendidik putra-putranipun yang terbaik boten mengikuti dawuh Rasulullah dan ajaran agama. Kathah ingkang sami mengutamakan menuntut ilmu yang kedua, ilmu umum, dan mengesampingkan atau meninggalkan ilmu khal, ilmu agama. Mila saking menika kita jangan salahkan putra-putra kita kalau mungkin mereka setelah usia remaja atau dewasa tidak taat, tidak sopan, tidak santun, dan bahkan berani dengan orang tuanya. Pramila saking menika para rawuh, jauh-jauh sebelum dunia ini maju dan modern, anak-anak kita belajar di luar yang begitu sehingga pulang dianggap orang tuanya itu kurang benar. Yang demikian bukan kesalahan anaknya, tapi salah orang tua caranya menempatkan pendidikan. Gusti Rasulullah SAW sampun memprediksikan dan mengkhawatirkan umatnya kalau sampai terjadi seperti itu. Sudah selesai diikuti oleh para putra-putra kita. Semonten ugi penerimaan murid baru sekarang ini sudah diambang pundi. Hadirin para rawuh, jamaah ingkang kula hormati, ingkang berbahagia, yang membahayakan sekarang perlu harus ditanamkan. Sekali lagi, hadirin yang berbahagia, sekarang harus bisa menanamkan kepada para anak-anak kita adalah tentang tujuan mencapai ilmu. Perlu diketahui bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk menghapus kebodohan dan mencari ridho Allah SWT, untuk li'ilali kalimatillah. Sebab Rasulullah dawuh bilih, man talabal ilmi libahiyya bihil ulama waliyu mari bihis subha wa yastribu bihi wa jawwadin nas ilahi adkhulul nar. Artinya barang siapa menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyombongi para ulama, berbantah-bantahan dengan orang fuqaha, orang bodoh, serta bertujuan agar dikagumi orang lain, maka Allah akan mengancamnya penuntut ilmu tersebut dengan neraka jahanam. Para hadirin kaum muslimin ingkang kula hormati, selanjutnya marilah kita mentelaah kitab-kitab yang telah diajarkan oleh para ulama. Kita mengikuti ulama itu sudah benar. Apa yang diajarkan ulama, sebab apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Apatah kita hanya memacu untuk mencari ilmu, sebab ilmu itu sangat penting. Apa saja tanpa ada ilmunya akan nanti tersesat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, sing sapa wonge golek ilmu sak bab iyut alima krana arep diwulangne annasa ing manusa, uktiya mongko paring sapa Allah tawaba ing ganjaran sab'ina nabiyan 70 nabi. Lho, kados mekaten lah ngebang-ngebang Gusti Allah supaya kula panjenengan sami napa? Menuntut ilmu niku jangan sampai disia-siakan. Sampai kemana? Sampai kita itu inalah diyon ke liang lahat. Wit kok bandulane buke sampai mlebu kuburan niku sik diwajibne, mulane nek ten kuburan sik diulang kalih Pak Mudin bab talqin dan sebagainya, itu mengikuti hadis Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wasalam, man jalasa indal alimi, sing sapa wonge lungguhan ning gone wong berilmu ae, wong alim. Saat ini dalam 2 jam akal utawa mangan 20-an. Ma'ahu sartane wong alim.
al-luqmataini ing 20-an au sami au tawa krungu utawa ngrungokne sapa wong minhu saking wong alim kalimataini ing 2 kalimah apa sing diaturne wong alim au masna utawa 3 kalimah ma'hu sartane wong alim tawataini yaku ing 2 jangkah oleh mlaku mengakau bakale paring sapa Allah Gusti Allah taala jannataini ing swarga loro kula jannatin saben-saben swarga iku mislud dunya padane ambane donya marotene ambal kaping pindho. An Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man salika tariqa sing sapa wonge ngambah dalan ilal ilmi tumuju ning babakane ngaji utawa golek ilmu salaka Allah mongko ngambahake sapa Allah Gusti Allah tariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Terus sak monten niku oleh ngebang-ngebang Gusti Allah supaya kula niku bab ilmu niku penting sangat. Lah golek ilmu karo sapa? Golek ilmu niku memandang yaitu mencari orang-orang yang benar-benar kuswatun hasanah. Sebab nek wong niku mboten kuswatun omonge tok tapi nyatane napa tindakannya ndak seperti ilmunya. Biasane niku ngilmune kurang manfaat, kurang maslahah, kurang barokah. Contohnya kula nate mireng nggih menika saking nggih menika dandang kula saking Mas Drai Rangga Warsita nganti nggih menika napa nembangaken. Lamun sira guru kaki angudya jalma kang utama ingkang agung martabate nek beguru goleka jalma sing utama sing agung margamat. Jangan yang sudah ibaratnya namanya sudah jatuh. Sarta kang weruh hukum kang ibadah dan kang wirangi sing ngerti hukum kikalal kikarom dan sebagainya. Dan dia itu tidak bicara saja tapi begitu napa wirai. Wirai niku napa to? Wong niku malu untuk menjalankan segala sesuatu yang bertentangan kalih agama. Sebab napa menjatuhkan sing ngomong niku nggih. Lah ini kuswah hasanah niku Kanjeng Nabi sadurunge dawuh tindakan itu penting. Sarta kang weruh hukum kang ibadah dan kang wirangi syukur oleh wong kang tapa syukur oleh wong sing ahli tirakat tapa niku nek wong Islam juhud niku mboten ten ngene gunung-gunung sing sepi mboten. Tapi nek perlu nggih pasar nggih ramen-ramen tapi tidak tergiur dengan kemaksiatan. Iku topone wong muslim, wong sing zuhud. Jadi irani. Sampun wonten pripun? Sapa kuwi? Wong kuwi sing ibarate bisa mempersilahkan masalah-masalah niku bisa menerima permasalahan segala sesuatu tapi tidak ikut dalam masalah. Dan iki perlu kula sami enten bimbingan nggih menika saking ulama, saking nggih menika Mbah Abdul Kamid Waliyullah Pesuruan. Niku nate ndhawuhaken nggih menika kepemimpinan. Dalam arti kepemimpinan untuk memimpin merupakan persyarat untuk mendapat pengakuan sebagai seorang kiai atau pemimpin. Nah inilah pengakuan masyarakat kepadanya ini penting. Menurut hemat kami kepemimpinan itu mensyaratkan antara lain komitmen yang kuat, konsisten atau istiqomah, kepekaan sosial, serta kesediaan berkorban yang tinggi, serta kepeloporan dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Nah inilah yang bisa mengamalkan saya lihat itu orang-orang NU. Menggerakkan orang lain lewat tibaan, lewat berjanjian, lewat istighosah,
lain-lain itu gerakan-gerakan yang dipelopori sehingga apa? Masyarakat itu tidak jauh dengan orang-orang yang demikian ini. Komitmen ini memang paling penting. Seorang kiai umpamanya biasanya memiliki komitmen keyakinan yang kuat terhadap cara hidup yang dipilihnya. Dia merasa mengemban visi dan misi untuk masyarakatnya. Sederhana saja apapun misi dan misinya itu. Seorang kiai biasanya juga mempunyai konsistensi atau istiqomah. Umpamanya kiai itu biasanya ngimami setiap waktu sudah siap di masjidnya untuk nanti sewaktu-waktu waktu sholat dia dan ini namanya konsisten, istiqomah dengan garis perjuangan yang dipilihnya begitu memang. Ini merupakan apa? Pengakuan dari masyarakat. Nek ngoten niku masyarakat mengakui bahwa itu memang benar orang-orang yang bisa diikuti. Semakin konsisten seorang kiai, semakin banyak pula pengikutnya, semakin luas pula pengakuan untuknya. Nah, inilah yang punya kiai itu adalah hanya orang NU. Seorang kiai umumnya membagi perhatiannya untuk orang lain dan masyarakatnya. Tidak hanya pada diri sendiri atau egosentris, hanya untuk santrinya enggak. Masyarakatnya terutama menyangkut moral keagamaan mereka dan berusaha memecahkannya. Kalau perlu dia akan mengorbankan waktunya bekerja keras untuk itu. Seorang pemimpin bagi orang NU, orang-orang tanpa dia harus bisa yang demikian ini. Waktunya segala sesuatu hanya difokuskan untuk kepentingan-kepentingan yang demikian inilah. Seorang pemimpin memang tidak sama dengan manajer-manajer memperlakukan anak buahnya sebagai kumpulan benda-benda mati yang dikelola secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga antara kehidupan tidak sama, ada hubungan emosional kepemimpinan, sebaliknya memiliki kedekatan emosional dengan para pengikutnya. Disinilah pemimpin antara manajer dengan pemimpin-pemimpin keagamaan atau ulama-ulama yang di masyarakat itu lain jauh. Yang demikian ini adalah yang harus kita miliki dan kita jalankan sehingga kita di masyarakat akan bisa mendapatkan pengakuan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian insya Allah NU akan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Pengakuan masyarakat bukan sekarang yang amat tinggi, tapi sejak dulu amat tinggi karena apa? Eksistensinya itu sangat tinggi. Yang demikian ini sekedar dua patah kata yang bisa kami utarakan. Kami sebagai Rois Suriah Nahdlatul Majelis Wakil Cabang Nganjuk, mohon maaf tidak bisa memberi apa yang telah dikerjakan Tanpid Diyah. Kita hanya bangga dan terima kasih. Tanpid Diyah tidak pernah diberi apa-apa oleh Suriah. Suriah hanya sifatnya memantau saja, tapi saya lihat dari Tanpid Diyah pekerjaannya selalu tidak mengenal lelah. Dengan semangat begitu juangnya, mudah-mudahan atas amaliyah-amaliyahnya dan kader-kader yang telah disusun di daerah-daerah. Sekarang saya lihat di Facebook, di YouTube banyak yaitu kader-kader ulama yang begitu tumbuh. Inilah harapan kami sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama. Kami bangga. Kami sudah mendengarkan di YouTube banyak kader-kader Nahdlatul Ulama yang bisa yaitu menjadi pemimpin bukan di atas meja saja, di atas podium juga biasa, dan bisa juga di atas pesantren. Yang demikian ini harapan kami dari Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nganjuk. Tidak lain kurang lebihnya kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.